Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan di tengah pandemi COVID-19. Tetap semangat, optimis dan patuhi protokol kesehatan biar kita terhindar dari virus corona. Pada pembahasan materi kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Pernahkah kalian membuat teks prosedur? Sekilas ketika kita mendengar kata prosedur, maka yang ada di pikiran kita adalah sebuah cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Di mana biasanya kita menemukan teks prosedur? Banyak sekali tempat di dunia ini, dimanapun kita berada, pasti kita bisa menemukan teks prosedur. Yang paling sederhana misalnya di kemasan produk makanan, di SOP perusahaan, tempat pelayanan publik, dan lain-lain. Sekarang coba simak video teks prosedur berikut. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, leper kejanjana pemantaian keringan, suku merah luas kecil paman mulu, dapat megabari hiberna tarik dulu. Saha gunung besar musuhkan tandangna, gendang jeng tertentang payah tandingan mana. Demikian tadi salah satu contoh teks prosedur. Ketika akan melakukan suatu kegiatan, kita tentu disarankan untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar hasil kegiatan bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun tahukah Anda apa arti prosedur yang sebenarnya? Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian, manfaat, dan tujuan teks prosedur. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat dan mengoperasikan sesuatu. Jadi, teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis atau teratur yang harus dilakukan agar suatu tindakan atau kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, manfaat teks prosedur. Jadi, teks prosedur memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan, yaitu dapat membantu kita menggunakan suatu alat dengan benar dan tanpa merusak alat itu sendiri. Dapat membantu kita mengetahui cara-cara melakukan aktivitas tertentu dan kebiasaan hidup. Misalkan, ketika kita membeli mesin cuci atau alat-alat elektronik lainnya, pasti terdapat teks prosedur di dalamnya yang berisi langkah-langkah untuk mengoperasikan alat tersebut, ya, untuk membantu kita dalam menggunakannya. Coba seandainya tidak ada teks prosedur, ya pasti kita akan sulit untuk mengoperasikan alat-alat tersebut. Selanjutnya, teks prosedur bertujuan untuk membantu atau memudahkan orang melakukan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga akan mendapatkan yang sesuai yang diharapkan. Kompleks yang dimaksud di sini adalah memerlukan banyak tahap atau langkah yang saling berhubungan. Ada beberapa tahap yang sebenarnya tidak kompleks, contohnya mematikan kompor gas, cara membuka pintu rumah,
tidak masuk prosedur kompleks, sehingga tidak lazim dibuat panduannya. Contoh, kita akan membuat Indomie goreng, tetapi karena kita tidak melihat panduannya dengan baik, ekspektasi kita yang seharusnya seperti ini bisa jadi seperti ini, Indomie goreng kuah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang praktis yang dapat mempermudah kehidupan. Membaca teks prosedur sangat bermanfaat agar kita memahami petunjuk untuk mengerjakan hal-hal yang spesifik dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis dan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu dibagi atas dua, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, berdasarkan isinya, terbagi atas tiga. Satu, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Teks prosedur ini menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan atau mengoperasikan suatu alat. Contoh, cara menghidupkan komputer, cara menggunakan mesin fotokopi, cara menggunakan printer, dan lain-lain. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Teks prosedur ini menjelaskan cara kita membuat sesuatu. Contoh, tahap-tahap membuat paspor, cara membuat bakso, cara membuat nasi goreng, dan lain-lain. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Teks prosedur ini menjelaskan bagaimana cara kita melakukan, mengatur, atau mengelola sesuatu, baik pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Contoh, tips menghilangkan ketombe, cara menarik perhatian lawan jenis, tips mengatur keuangan yang baik, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, teks prosedur terbagi atas tiga. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur ini bisa ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah-langkah saja. Jadi teks prosedur yang sangat singkat. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika, cara menghidupkan TV, cara menghidupkan kulkas, dan lain-lain. Langkah-langkah yang sangat singkat atau hanya 1-2 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Terdiri atas banyak langkah-langkah dan berjenjang kepada sublangkah pada setiap langkahnya. Contohnya adalah prosedur tentang terkena tilang oleh polisi, prosedur pembuatan KTP, prosedur pembuatan surat tanah, dan lain-lain. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu rumit atau sulit, akan tetapi sangat mudah untuk dipahami. Kan contoh cara menggunakan mesin cuci, cara menggunakan mesin cuci, cara memasak nasi, cara membuat spaghetti, dan sebagainya. Dan selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur memiliki beberapa ciri. Yang pertama, bersihkan langkah-langkah. Langkah-langkah dari suatu kegiatan, entah itu langkah membuat masakan, kerajinan tangan, mencuci baju, membuat KTP, dan sebagainya. Yang kedua, disusun secara informatif. Informatif yaitu bagian langkah-langkah dalam teks prosedur yang tersusun atas bahasa yang bersifat informasi karena ingin menunjukkan sesuatu kepada pembaca. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci.
Maksudnya di sini bahasa yang disampaikan itu harus teliti dan mendetail. Yang keempat, bersifat objektif, sesuai dengan yang sebenarnya, bukan hasil karangan atau hayalan. Selanjutnya, menggunakan pola kalimat perintah imperatif atau kata kerja imperatif. Contoh, siapkan, masukkan, hindari, perhatikanlah, panaskan. Selanjutnya, menggunakan kata kerja aktif atau verba material, yaitu kata kerja yang mengacu pada sikap tindakan nyata dengan ungkapan, contohnya menyapu, mengaduk, menutup, memotong. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Contoh, kemudian, selanjutnya, lalu, setelah itu. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat, contohnya menggunakan sekarang dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat yang baku, yaitu singkat, jelas, dan logis. Kalimat yang singkat berarti hanya mencantumkan informasi penting, tidak ada yang berulang, dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Jelas maksudnya berarti tidak membingungkan dan mudah diikuti. Kejelasan ini menyangkut masalah pilihan kata atau kalimat yang digunakan untuk keruntutan uraiannya. Logis berarti urutannya sistematis, dapat menghindarkan kesalahan dalam melakukan sesuatu. Kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Hal yang harus diperhatikan dalam merancang teks prosedur yaitu pernyataan umum dan tahapan. Pernyataan umum memuat maksud atau tujuan, alat, dan bahan yang diperlukan dalam teks prosedur. Dan tahapan ialah berisikan langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau penutup. Tujuan yaitu berisi pengantar dari sesuatu yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Misalnya, terdapat judul teks prosedur yang berjudul "Membuat Keranjang Bunga". Maka, tujuannya adalah agar pembaca dapat membuat keranjang bunga. Kemudian, langkah-langkah, yaitu tahapan-tahapan yang berisi perincian prosedur tentang topik yang dibahas dalam teks tersebut. Dan penegasan ulang atau penutup merupakan manfaat yang akan dicapai jika petunjuk atau langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut dilakukan. Dengan demikian, secara umum struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, langkah-langkah, serta penegasan ulang atau penutup. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Dan berikut ini adalah strukturnya. Bagian pertama adalah tujuan. Tujuan dalam teks prosedur itu ialah agar pembaca dapat mencuci pakaian menggunakan mesin cuci 2 tabung. Selanjutnya, bagian kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur itu ialah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembaca ketika mencuci pakaian menggunakan mesin cuci 2 tabung. Dan terakhir adalah penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang dalam contoh teks prosedur itu ialah mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci sangat membantu penggunanya. Karena ketika mesin cuci sedang bekerja, kita sebagai pengguna dapat melakukan kegiatan yang lain. Selanjutnya, berikut ini merupakan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Pertama, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif.
Kedua, menggunakan angka yang menunjukkan bilangan urutan atau numeralia. Ketiga, menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Serta yang keempat, menggunakan konjungsi pengurutan atau temporal, misalnya sebelum, sudah, kemudian, dan lalu. Pertama, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dan memancing respon yang berupa tindakan. Contoh, pertama, siapkan lahan tanam. Pada kalimat imperatif ini, kalimat diakhiri dengan tanda baca seru. Kalimat imperatif menggunakan kata kerja perintah dan akhiran kan, i, dan la. Contohnya ialah kata siapkan pada kalimat pertama, siapkan lahan tanam. Maksudnya, pembaca diminta untuk menyiapkan lahan tanam. Selanjutnya kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung maksud memberitakan sesuatu kepada lawan tutur. Contoh, tanaman singkong merupakan bahan dasar pembuat tepung. Pada kalimat deklaratif ini diakhiri dengan tanda baca titik. Kalimat deklaratif isinya merupakan informasi tanpa mengharapkan responsi tertentu. Kemudian, kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu kalimat yang dibentuk untuk mendapatkan responsi berupa jawaban. Contoh, apa saja olahan singkong yang pernah kamu makan? Pada kalimat interrogatif ini diakhiri dengan tanda baca tanda tanya dan ditandai dengan hadirnya kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Dan pada contoh ini, hadirnya itu ditandai dengan kata apa. Dua, menggunakan angka yang menunjukkan urutan bilangan atau numeralia. Contoh, 1. Siapkan lahan tanam. 2. Siapkan bibit singkong. 3. Lakukan perawatan tanaman singkongnya. Dan seterusnya. Angka 1, 2, dan 3 merupakan urutan yang menunjukkan bilangan. Ketiga, verba material dan verba tingkah laku. Verba material yaitu verba yang mengacu pada tindakan fisik dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, menyiapkan bibit singkong dapat dilakukan dengan memotong batang singkong dengan ukuran sekitar 20 cm. Dan verba tingkah laku merupakan verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan. Contoh, tanaman ini dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti tiwul, singkong rebus, tape singkong, gatot, getuk, dan masih banyak lagi. Kita dapat menikmati makanan ini di pasar-pasar tradisional. Secara sederhana, perbedaan verba material dengan verba tingkah laku ialah pada verba material ada objek yang menjadi sasaran sebagaimana yang terdapat pada contoh pertama, yaitu bibit singkong merupakan objek yang menjadi sasaran dari verba menyiapkan. Sementara itu, pada verba tingkah laku, kata kerjanya mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Salah satunya ialah pada kata menikmati. Selain itu, contohnya juga dapat berupa kata merasa, memahami, dan sebagainya. Keempat, menggunakan konjungsi temporal atau pengurutan. Misalnya, pertama, sesudah itu, ketiga, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya.
Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengembangkan teks prosedur. Pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan sumber informasi. Ketiga, mengumpulkan informasi penting. Keempat, mengembangkan informasi dalam bentuk langkah atau prosedur. Dan kelima, menyusun teks berdasarkan struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat dan semangat, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.